Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2841. Semua orang memiliki pemikiran yang sama pada saat itu. Taichi Ishikawa datang untuk menekan konsorsium Loxus demi mengambil keuntungan dari situasi ini. Kalau tidak begitu, untuk apa dia datang jauh-jauh setelah dipermalukan seperti itu? Cory York berhasil menenangkan diri sebelum memikirkan cara untuk menghadapi Taichi. Nona Ishikawa, Tuan Muda Ishikawa, silakan lewat sini. Ketika Cory dan yang lainnya berdiri, berniat menyambut Taichi dan rombongannya, resepsionis telah lebih dulu membawa belasan orang ke dalam ruang rapat. Orang yang berjalan di depan adalah seorang wanita berpenampilan seperti orang kepulauan, mengenakan setelan elegan. Wajahnya menyiratkan senyum profesional saat ia dengan cepat mengikuti petugas meja depan. Orang di belakangnya tak lain adalah Taichi, yang tampak putus asa. Sekretaris Akina, yang masih memiliki bekas tamparan di wajahnya, hadir bersama para asisten, tim hukum, pengawal, dan beberapa orang lainnya. Harvey York melirik penasaran ke arah wanita itu dan langsung mengenalinya sebagai Yukiko Ishikawa. Dia adalah wanita yang pernah Harvey injak di Mordu beberapa waktu lalu. Namun, jika bukan karena kebetulan ini, ia tidak akan pernah mengingat orang rendahan seperti itu. Perwakilan Ishikawa. Mohon maaf karena tidak menyambutmu secara langsung. Atas nama konsorsium Loxus, aku berterima kasih atas kehadiranmu. Aku sangat merasa terhormat. Cory tentu saja tahu siapa Yukiko. Ia sempat tertegun melihat kedatangannya, lalu menyambut dengan senyuman hangat. Para direktur dan pejabat wanita lainnya mengikuti dan membungkuk dengan penuh hormat. Dante Castro dan yang lainnya tidak tahu siapa Yukiko, tapi setelah melihat wibawa yang ditampilkannya serta sikap Cory dan para petinggi lain, mereka sadar bahwa Yukiko bukan orang sembarangan. Dan tepat di belakang Yukiko, Taichi gemetaran ketakutan seperti anak anjing yang ketakutan. Identitas wanita itu sangat jelas. Dia bukan tokoh biasa. Dante mulai merasa tidak nyaman saat itu. Ia secara naluriah melirik ke arah Harvey. Saat melihat tatapan tenang Harvey, ia tak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan. Kamu terlalu baik, Ketua York. Yukiko membungkuk di hadapan Cory. Aku datang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Yukiko kemudian melihat sekeliling ruangan saat berbicara. Pada saat itu, Harvey secara tidak sengaja terhalang oleh Queenie, sehingga Yukiko tidak melihatnya. Kita semua adalah teman di sini, perwakilan Ishikawa. Cory merasa sedikit ragu, tetapi tetap tersenyum ramah. Kamu adalah kebanggaan keluarga Ishikawa, dan juga perwakilan dari kedutaan Island Nation. Merupakan kehormatan bagi kami, untuk kamu datang ke sini. Yukiko biasanya tidak terlibat dalam urusan bisnis, namun statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan Taichi. Itulah sebabnya Cory ingin lebih dekat dengannya. Dengan satu kata dari Yukiko, kesepakatan dengan korporasi Ishikawa akan mudah tercapai. Tentu saja, jika Yukiko datang untuk menyampaikan pernyataan resmi, perusahaan akan berada dalam masalah besar. Yukiko pun tersadar karena ia masih belum menemukan Harvey. Ia tersenyum tipis kepada Cory dan berkata, aku harap kita bisa memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan, Ketua York. Hahaha. Akan menjadi kehormatan bagiku. Baik. Mari kita persingkat saja. Untuk apa kamu datang hari ini, perwakilan Ishikawa? Apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu? Bab 2842. Cory York menunjukkan ekspresi antusias. Jika kamu membutuhkan bantuan, kami pasti akan membantu selama masih dalam kemampuan kami. Bagaimanapun juga, tak ada hal yang tak bisa saya tangani di Hong Kong atau Las Vegas. Bahkan jika orang-orang dari konsorsium Loxus telah menyinggung keluarga Ishikawa yang terhormat, aku pasti akan memberikan penjelasan yang adil jika kamu menginginkannya.
Tentu saja, Cory masih berpikir bahwa Yukiko Ishikawa membawa banyak orang agar bisa meminta pernyataan yang adil. Kalau tidak, dengan status Yukiko, untuk apa ia datang jauh-jauh dari Mordu ke sini? Bahkan datang dengan terburu-buru. Jelas sekali ia datang untuk mencari masalah. Namun demikian, dalam hal kesopanan, Cory merasa itu masih dalam batas wajar. Lagi pula, tindakan damai sebaiknya diutamakan sebelum konflik terbuka. Orang-orang dari Island Nation memang dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etika. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang yang telah membantai seluruh keluarga mereka, mereka tetap akan membungkuk sopan sebelum mengayunkan pedang. Jadi wajar saja jika Yukiko bersikap sopan dalam situasi ini. Dante Castro tersenyum dan melangkah maju setelah mendengar kata-kata tersebut. Ketua kami selalu bersikap adil dan bijaksana. Beliau tidak akan pernah melanggar hukum demi kepentingan pribadi. Serunya. Katakan saja apa yang ingin Anda sampaikan. Dante lalu melirik secara diam-diam ke arah Harvey York dan Queenie York. Dia berpikir bahwa nasib Harvey telah berakhir dengan kedatangan Yukiko. Aku datang untuk urusan yang sangat penting. Yukiko menunjukkan ekspresi serius. Aku datang untuk mengakui kesalahan atas nama keluarga Ishikawa. Dante terdiam di tempat, dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Mengakui kesalahan. Serunya. Berlutut. Teriaknya dengan ekspresi dingin. Yukiko tidak melihat ke arah Harvey, namun hal itu tidak memengaruhi wibawanya sedikit pun. Seiring dengan suara teriakannya, Taichi Ishikawa, sekretarisnya, serta semua orang yang kemarin bersikap angkuh di perusahaan langsung berlutut dengan kepala tertunduk rendah. Tampar wajahmu. Seru Yukiko dengan nada dingin. Plak, plak, plak. Taichi dan yang lainnya tidak berani membantah. Mereka langsung menamparkan wajah mereka sendiri dengan penuh kemarahan. Mereka menamparkan diri sendiri seakan-akan siap mempertaruhkan nyawa saat itu juga. Setiap tamparan terdengar semakin keras dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, wajah Taichi sudah tidak lagi dikenali. Wajah sekretaris Akina pun terlihat jelas berubah dan bengkak. Akhirnya Yukiko melihat wajah Harvey di antara kerumunan. Dia melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Atas nama keluarga Ishikawa, aku memohon maaf. Taichi hanyalah kerabat dari keluarga Ishikawa, namun karena dia menimbulkan masalah saat menjalankan bisnis di luar, maka secara tidak langsung kami sekeluarga juga ikut menantangmu. Semua ini kesalahan kami sepenuhnya. Kami mohon pengampunanmu. Hukumlah dia sesuka hati. Keluarga Ishikawa akan menerima keputusanmu. Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka semua merasa linglung. Beberapa bahkan menamparkan wajah mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Yukiko yang tinggi dan berwibawa itu meminta maaf kepada Harvey atas nama keluarga Ishikawa. Lelucon macam apa ini? Bahkan jika Yukiko meminta maaf kepada Vince York, itu pun masih sulit diterima. Namun dia malah meminta maaf kepada Harvey. Apakah ini suatu kesalahan? Bab 2843. Cory York sempat terdiam sejenak sebelum memaksakan senyuman. Nona Ishikawa, kamu pasti keliru. Tuan muda dari keluarga ini adalah Vince York. Orang ini bukan Harvey York. Maksud dari perkataannya sederhana. Harvey bahkan bukan bagian dari keluarga York Hong Kong, jadi tak perlu bersikap sopan terhadapnya. Cory kemudian berjalan menuju Taichi Ishikawa sambil menampilkan senyum ramah. Aku sudah dengar kejadian kemarin, Tuan Muda Ishikawa. Itu bukan masalah besar. Semua sudah berlalu. Silakan bangun. Ia lalu mencoba membantu Taichi berdiri dari lantai. Namun, Taichi sepenuhnya mengabaikannya dan terus menamparkan dirinya sendiri sambil tetap berlutut. Aku tersentuh atas kemurahan hatimu, Ketua York, tapi kami harus mengakui kesalahan kami. Ini adalah aturan dari keluarga Ishikawa. Kami datang hari ini untuk meminta maaf kepada Tuan York. Yukiko tidak memedulikan Cory dan tetap membungkuk kepada Harvey. Jelas bahwa Cory tidak punya kuasa dalam situasi ini, hanya Harvey yang memilikinya, meskipun Yukiko tidak mengatakannya secara langsung. Ekspresi Cory sedikit berubah.
Ia tidak tahu mengapa Yukiko begitu menghormati Harvey, namun ia tidak ingin situasi ini terus berlanjut. Cory lalu menampilkan senyuman hangat ke arah Queenie York. Queenie, terkadang memaafkan lebih baik daripada menyimpan dendam. Perwakilan Ishikawa tampaknya cukup tulus. Bicaralah dengan konsultan York mengenai hal ini dan lupakan saja masalahnya. Bagi Cory, tindakan Yukiko membungkuk kepada Harvey di hadapan begitu banyak orang adalah hal yang tidak menguntungkan sama sekali. Ia secara naluriah mencoba membalikkan keadaan. Namun Queenie mengabaikannya sepenuhnya dan menatap Harvey dengan penasaran. Tentu saja, keputusan akhir berada di tangan Harvey. Kau sudah berlutut, Tuan Muda Ishikawa. Harvey mengabaikan Yukiko, membungkuk hormat kepadanya, lalu berjalan santai menghampiri Taichi sambil menatapnya tajam. Kalau tidak salah, kau ingin aku berlutut dan mematahkan lenganku sendiri kan? Hanya setelah itu kau akan membiarkanku pergi kan? Kau sudah memaafkanku sekarang. Mata Taichi berkedut dengan panik sebelum ia membenturkan kepalanya ke lantai. Maafkan aku, Tuan York. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Harvey melangkah maju dengan tenang lalu menginjak tangan kanan Taichi. Krek. Taichi menjerit kesakitan. Wajahnya langsung pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak berani melawan, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa dendam. Harvey menendang Taichi hingga tergeletak di lantai lalu berkata dengan tenang. Karena Yukiko sudah datang jauh-jauh ke sini, aku akan melupakan kejadian kemarin. Ingat, siapkan uang pengobatan untuk staf yang kau lukai. Tentu saja, kalau kau masih ingin membalas dendam, aku akan menghancurkan lehermu kalau aku tahu kau mencobanya lagi. Tidak akan, aku tidak akan melakukannya. Taichi mengangguk-angguk dengan panik. Aku akan meminta maaf sepenuh hati. Jangan khawatir, Tuan York. Aku tidak akan memanfaatkan siapapun di sini lagi. Para petinggi yang menyaksikan kondisi mengenaskan Taichi hanya bisa berkedip tak percaya. Bocah macam apa dia ini? Benar-benar tanpa ampun. Bab 2844. Cory York dan jajaran Dewan Direksi menyipitkan mata. Semua orang tahu bahwa Harvey York telah memberikan contoh nyata terhadap orang-orang dari Island Nation. Para konsultan Queenie York mempermalukan mereka layaknya sekelompok anjing mati. Siapa lagi yang berani menentang Queenie di masa depan? Singkatnya, posisi Queenie sebagai CEO eksekutif akan semakin kokoh setelah insiden ini. Perlakukan Tuan York dengan layak dan ubahlah sikap kalian. Yukiko Ishikawa melirik Taichi Ishikawa sambil tetap membungkuk. Kalau bukan karena Tuan York, kau pasti sudah dibuang ke laut siang ini. Berterima kasihlah. Semua orang bergidik mendengar ucapan Yukiko yang tenang itu. Orang-orang dari Island Nation benar-benar kejam. Mereka tidak hanya tanpa ampun terhadap musuh, tetapi juga terhadap orang mereka sendiri. Harvey menatap Yukiko dengan penuh minat namun juga waspada. Ia tahu, jika ia tidak mampu menundukkan Yukiko, maka dirinya lah yang akan dipaksa berlutut dan mematahkan lengannya sendiri, bukan Taichi. Karena kedatangan Yukiko yang penuh sopan santun, Harvey tidak lagi memiliki alasan untuk mengejar keluarga Ishikawa. Singkatnya, Yukiko telah mendapat keuntungan besar dengan bersikap rendah hati saat ini. Dalam situasi seperti ini, Harvey tidak berniat merendahkan dirinya. Bagaimanapun juga, orang-orang seperti mereka tahu kapan harus bersikap keras, dan kapan harus mengalah. Mereka ibarat sekumpulan ular yang merayap dalam bayangan dan menyerang saat orang lengah. Tuan York, ini adalah kontrak kerjasama keluarga kita di wilayah negara H. Silakan periksa. Setelah urusan dengan Taichi selesai, Yukiko dengan hormat meminta bagian hukum menyerahkan kontrak tersebut. Isinya sesuai dengan permintaanmu. Jika kamu menandatanganinya, semua bisnis di bawah Ishikawa Corporation di negara H akan berada di bawah kendalimu selama 3 tahun. Kamu memiliki keputusan akhir atas produk yang dijual, bagaimana cara menjualnya, dan berapa harganya. Dan selama 3 tahun ini, Ishikawa Corporation hanya akan mengambil 10% dari keuntungan.
Selain itu, orang yang menandatangani kontrak juga akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut. Kontrak ini akan disimpan sebagai bukti. Kerumunan orang terkejut mendengar pernyataan Yukiko. Rahang mereka ternganga saat tatapan mereka bertemu. Tak ada yang menyangka Yukiko akan mengatakan hal seperti itu. Mereka seperti sedang membagikan uang secara cuma-cuma. Siapapun yang menandatangani kontrak ini tidak akan kesulitan membangun keluarga kelas 1 dalam waktu singkat. Hampir seluruh mata di ruangan itu langsung tertuju kepada Harvey. Para petinggi dipenuhi rasa iri. Namun, ucapan Yukiko sangat jelas, siapapun yang menandatangani kontrak, dialah yang memimpin proyek. Kontrak itu terikat pada individu, bukan pada perusahaan secara keseluruhan. Bahkan Cory menatap tajam ke arah Harvey dengan sorot mata dalam. Tak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Queenie tidak mampu berkata-kata. Dia tahu Harvey mampu menghadapi Ishikawa Corporation, namun tidak menyangka sampai sejauh ini. Hanya Harvey yang tetap tenang di ruangan itu. Ia menyipitkan mata ke arah Yukiko dengan rasa kagum yang tersembunyi. Rencana yang licik. Bab 2845. Sementara orang lain hanya melihat keuntungan, Harvey York mampu melihat rencana jahat Yukiko Ishikawa yang tersembunyi di balik kemurahan hatinya. Singkatnya, jika Harvey menandatangani perjanjian itu, ia akan menjadi ancaman besar bagi seluruh perusahaan, bahkan mungkin bagi keluarga York Hong Kong juga. Jika itu terjadi, ia harus bertarung mati-matian melawan mereka semua. Yukiko memahami betapa kuatnya Harvey. Karena keluarga York dari Hong Kong adalah salah satu dari 5 keluarga tersembunyi, mereka tentu memiliki kekuatan luar biasa. Jika kedua belah pihak benar-benar berperang sampai mati, seluruh kalangan elit sosial negara H juga akan terseret dalam kekacauan tersebut. Menukar kontrak eksklusif selama 3 tahun dengan kekacauan total antara keluarga Harvey dan keluarga York Hong Kong. Bagi para Islander yang hanya ingin melihat rakyat negara H menderita, ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Tanpa berpikir panjang, Harvey mengulurkan tangan dan mengangkat dagu cantik Yukiko dengan senyum hangat. 3 tahun penuh tidak cukup, Nona Ishikawa. Ada 2 syarat tambahan dariku. Yukiko sedikit terdiam, lalu menampilkan senyumnya yang lembut seperti biasa. Keluarga kami akan memenuhi permintaanmu, Tuan York. Baik. Harvey mengangguk. Syarat pertama. Perjanjian 3 tahun hanya di negara H tidak cukup. Aku ingin wilayah timur jauh juga, termasuk negaramu. Yukiko gemetar sebelum menggertakkan giginya. Baik. Kami terima. Syarat kedua. Dalam 3 tahun ke depan, selain wilayah timur jauh, kami juga ingin menjual seluruh produk perusahaanmu ke seluruh dunia. Bagaimanapun, persaingan itu sehat. Yukiko berkedip cepat. Tentu saja. Jelas, Yukiko telah mempersiapkan diri untuk memenuhi keinginan Harvey agar dia mau masuk perangkap. Mendengar syarat dari Harvey, para petinggi di belakang Yukiko menunjukkan ekspresi jijik, seolah ingin menerkam Harvey. Setelah Departemen Hukum Ishikawa Corporation menyusun kontrak, Yukiko menandatanganinya dan menyerahkannya dengan hormat kepada Harvey. Harvey melihatnya sekilas, lalu melemparkan kontrak itu ke arah Queenie. Tanda tangani, Queenie. Mulai sekarang, kau yang akan bertanggung jawab atas proyek mereka di wilayah timur jauh. Kau akan menjalankannya selama 3 tahun. Ingat baik-baik apa yang aku katakan. Kau boleh mencari untung, tapi jangan pernah biarkan mereka memanfaatkanmu. Apa? Dia menyuruh Queenie menandatangani kontrak. Dia gila. Apa dia tidak tahu apa artinya ini? Semua orang sangat terkejut mendengar ucapan Harvey. Ekspresi sinis para petinggi langsung berubah jadi kaku. Tak ada yang menyangka Harvey bisa memberikan kontrak bernilai miliaran dolar itu kepada Queenie. Jika Queenie menandatangani kontrak tersebut, statusnya dalam perusahaan akan naik drastis, bahkan bisa mengancam posisi Vince York. Hanya dalam beberapa hari, posisi Queenie akan benar-benar kokoh. Bahkan Cory, yang dikenal penuh perhitungan, sedikit gemetar sambil menyeringai bingung. Sosok seperti dia pasti tahu apa yang sedang direncanakan Yukiko.
Namun dia tidak menyangka Harvey akan bertindak seperti ini untuk mengatasi situasi. Yukiko tampak terpaku menatap Harvey, penuh ketidakpercayaan. Ia berniat mendapatkan keuntungan, namun malah berakhir dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Ini adalah situasi yang sangat gawat baginya. Bab 2846. Dengan tanda tangan Queenie York pada kontrak tersebut, insiden dengan perusahaan Ishikawa pun berakhir. Posisi Queenie di dalam perusahaan dan keluarganya menjadi semakin kokoh. Setelah melihat Yukiko Ishikawa dan yang lainnya meninggalkan tempat acara, Harvey York perlahan menoleh ke arah Dante Castro. Dante langsung berubah ekspresi dan mencoba mundur dengan panik, seolah-olah sedang menghadapi maut. "Kau masih ingat kesepakatan kita kemarin, Manajer Castro?" tanya Harvey dengan tenang. "Kau seharusnya meninggalkan perusahaan jika aku berhasil mendapatkan kontrak ini kan? Jadi, kapan kau berniat menepati janji itu?" Para petinggi saling berpandangan setelah mendengar ucapan Harvey. Tak ada yang menyangka bahwa Harvey akan membicarakan hal itu pada saat seperti ini. Wajah Dante seketika pucat pasi. Aku, gumamnya terbata-bata. "Karena kau telah memiliki kesepakatan dengan konsultan York, maka kau harus pergi. Namun, mengingat kau telah bekerja keras untuk konsorsium Luxus selama bertahun-tahun, aku akan memberikan uang pesangon sebesar 1 tahun gajimu. Tapi jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Bawa dia. Berikan uangnya, lalu usir dia sekarang juga." Cory York menampilkan ekspresi seolah-olah membela kebenaran, namun sebenarnya ia masih berusaha melindungi Dante. Bagaimanapun juga, Queenie dan Harvey telah membawa kontrak yang sangat menguntungkan bagi mereka. Bahkan Cory pun tidak berani menyinggung Queenie pada saat seperti ini. Jika ia berbuat demikian, semua orang akan berbalik melawannya. Setelah mendengar perintah Cory, sekretarisnya maju untuk menggiring Dante pergi. Queenie tidak mengucapkan sepatah kata pun. Harvey kemudian melangkah ke depan dan tersenyum tenang. "Tunggu dulu, Tuan Muda York. Aku tahu kamu sedang mencoba melindungi putra kepala pelayanmu, tetapi perjanjian tetaplah perjanjian. Kalau kamu ingin memberinya uang, itu urusanmu. Tetapi berdasarkan kesepakatan, dia harus mematahkan tangannya sebelum pergi. Kamu ingin melakukannya sendiri, atau aku yang melakukannya?" Harvey menjentikkan jarinya, dan seseorang segera membawa sebuah tongkat pemukul baseball. Ia tersenyum tipis kepada Cory tanpa sedikit pun keraguan. Jika Harvey yang melakukannya, tangan Dante pasti akan rusak parah tanpa ampun. Namun jika Cory yang melakukannya, mungkin tangan Dante bisa diselamatkan sebagian, tetapi para pengikut setia Cory bisa saja mulai meragukannya di masa depan. Singkatnya, permintaan sederhana Harvey cukup untuk membuat Cory berada dalam posisi yang sangat sulit. Wajah Dante sudah sepucat mayat. Ia menatap Cory dengan tatapan memohon. Ia tahu Cory pasti akan menahan diri, sehingga tangannya tidak akan lumpuh total. Wajah Cory langsung menggelap. Setelah menatap tajam ke arah Harvey selama beberapa saat, ia menghela napas panjang. "Harvey York, sungguh seorang konsultan yang luar biasa," ujarnya, sebelum mengambil tongkat pemukul dari meja dan mengayunkannya langsung ke tangan Dante. Krak! Tangan Dante patah seketika. Ia gemetar hebat karena rasa sakit, namun tidak mengeluarkan satu pun teriakan. Dentang! Cory melemparkan tongkat itu ke lantai dan menatap dingin ke arah Queenie dan Harvey. "Apakah kau puas sekarang, Konsultan York?" tanyanya dengan nada datar. Harvey hanya tersenyum sambil mengangkat bahu. "Kalau belum puas, apakah kau juga ingin aku mematahkan tangannya yang satunya lagi?" Bab 2847. Kau. Cory York mendidih karena amarah sebelum akhirnya pergi dengan tatapan dingin mengarah pada Harvey York. Harvey terkekeh. Reputasi Cory di dalam perusahaan sudah hancur. Hanya masalah waktu sebelum Queenie York mengambil alih posisinya. Bajingan itu. Di dalam gedung kantor di Pelabuhan Victoria, Cory masih belum bisa mengendalikan dirinya. Cangkir teh di tangannya bergetar hebat. Jelas, ia masih diliputi kemarahan.
Pandangan matanya kemudian beralih ke arah Vince York sebelum ia berkata dengan dingin. Sudah berapa kali aku memperingatkanmu, Vince? Jangan sembarangan mengusik orang-orang empat bersaudara, terutama Selena Judd. Empat bersaudara sangat menghargai wanita itu. Apapun yang kau lakukan, jangan pernah menantangnya. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya kau memprovokasinya, kau bahkan membuat empat bersaudara murka. Sekarang dia rela melepaskan putrinya yang luar biasa hanya untuk melawanmu. Apa sebenarnya rencanamu? Ulang tahun sialan itu tinggal 5 hari lagi. Aku tak percaya kau terlibat dalam kekacauan sebesar ini. Satu langkah salah, dan konsorsium Loxus bisa jatuh ke tangan gadis itu. Aku bahkan tak mengerti mengapa perusahaan Ishikawa bertindak sebodoh ini. Mengapa mereka rela melepaskan kontrak di bawah kondisi yang begitu memalukan? Sejak Queenie menandatangani kontrak itu, sudah menjadi masalah waktu sebelum dia bangkit dalam perusahaan ini. Selain merasa tak percaya, Cory tak bisa menahan rasa takut saat memikirkan semua yang telah terjadi. Dia tak menyangka Harvey dan Queenie mampu menembus jebakan yang ia siapkan begitu mudah. Bahkan mereka berhasil meraup keuntungan besar dari perusahaan. Jika ini terus berlanjut, otoritas Cory bisa direbut oleh gadis itu. Cory tidak akan pernah menerima hal seperti itu. Melihat Vince dipermalukan, Lexi York mengernyit pelan. Jangan marah, kakak. Aku dan Vince sama-sama bertanggung jawab atas ini. Tapi kami benar-benar tak menyangka bajingan Harvey bisa membuat kesepakatan dengan perusahaan Ishikawa dengan begitu mudah. Secara logika, para Islander itu seharusnya berusaha membunuh bajingan itu. Mengapa mereka justru menghormatinya? Aku benar-benar tidak percaya. Cory mencibir dingin. Mereka tidak sehormat yang kalian pikirkan. Mereka hanya memanfaatkannya untuk melawan keluarga York Hong Kong, menyebabkan kerugian besar di kedua pihak. Tapi para Islander itu tak menyangka Harvey akan mengambil langkah ekstrim dan membiarkan Queenie yang menandatangani kontrak. Bukan hanya dia membentuk kesan baik di mata pihak keluarga yang netral, tapi dia juga bisa mengambil keuntungan melalui Queenie. Kalian semua meremehkan bajingan itu. Di dokumen kalian, dia hanya dianggap anak muda yang pandai bertarung. Tapi kenyataannya, kecerdasan bisnisnya melebihi sebagian besar orang yang telah berpengalaman. Meskipun Cory masih diliputi amarah, dia harus mengakui kekuatan Harvey. Harvey terlihat santai dalam tindakannya, namun setiap langkah yang ia ambil telah direncanakan dengan matang, sampai-sampai mampu mengecoh pihak Island Nation hingga mereka hampir tidak memiliki celah untuk membalas. Cory merasa sangat rendah diri setelah menyadari kenyataan tersebut. Bab 2848. Setelah memberikan tatapan dingin kepada Cory York, Lexi York kemudian berkata, "Kamu ingin mengatakan bahwa aku dan Vince York yang bertanggung jawab atas kekalahanmu. Karena kami tidak memberimu informasi yang tepat, sehingga kamu harus menanggung akibatnya." "Bukan itu maksudku," jawab Cory dengan nada dingin. "Aku hanya mengatakan bahwa jika kita memiliki informasi yang tepat, mungkin kali ini kita bisa unggul. Pada titik ini, tidak ada gunanya saling menyalahkan. Kita hanya bisa menyalahkan bajingan itu karena begitu licik dan karena telah bersekongkol dengan musuh. Itu salahku, ayah." Vince, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ia berjalan mendekati Cory dan membungkuk sedikit. "Aku meremehkan Harvey dan Queenie. Aku kira seorang wanita yang hanya tahu cara membunuh bisa diperintah begitu saja setelah bergabung dengan konsorsium Loxus. Tapi ternyata, ini di luar dugaanku. Baik Harvey maupun Queenie sangat sulit dihadapi. Aku tahu masih ada amarah di hatimu, tapi kamu dan Bibi seharusnya tidak bertengkar sekarang. Ini semua kesalahan Harvey dan Queenie. Ini juga kesalahanku. Tapi menyalahkan orang lain bukanlah prioritas saat ini. Kita harus mencari cara untuk menghadapi Queenie. Jika reputasi dan wibawanya terus meningkat, aku khawatir semuanya akan berubah pada hari ulang tahun Nenek York." Tatapan Cory dan Lexi langsung berubah dingin begitu mendengar kata-kata Vince. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada kebangkitan Vince dalam perayaan ulang tahun Nenek York.
Namun, karena kebangkitanku ini yang mendadak, posisi Vince menjadi terancam. Ini adalah fakta yang paling mengkhawatirkan. Cory menatap putranya yang luar biasa dan tak tertandingi itu cukup lama sebelum akhirnya bertanya. Apa kau punya ide, Vince? Mengapa tidak kau beritahukan kepada kami? Kita akan lihat apakah itu bisa berhasil. Ia tersenyum. Itu bukan rencana. Hanya saran kecil saja. Karena keluarga Leo, sang tuan muda telah berkelana ke kekaisaran matahari yang tak pernah terbenam selama bertahun-tahun. Tapi aku dengar belakangan ini dia cukup sukses. Ia tidak hanya memimpin bisnis keluarga besar, tapi juga dianugerahi gelar bangsawan dan dihormati oleh kalangan bangsawan di sana. Katakanlah, jika dia mengetahui bahwa tunangannya sedang bergaul dengan pria sembarangan dari negara H. Apakah dia akan kembali dengan kekuatan penuh ke sini? Apakah kau sedang membicarakan Jason Leo? Ekspresi wajah Lexi menjadi dalam setelah merenungkan situasinya. Tepat sekali. Mantan kepala dari 4 penguasa Hong Kong, kini menjadi baron di Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam, dan wakil komandan Ksatria Templar. Jika dia kembali untuk menikahi mantan tunangannya. Bagaimana mungkin saudari tercintaku, ku ini, memiliki hak untuk bangkit berkuasa? Lagi pula, seorang wanita yang telah menikah tidak akan pernah bisa kembali. Bab 2849. Ketika Vince York sedang menjelaskan rencana besarnya kepada semua orang, sebuah panggilan dari Las Vegas membangunkan Harvey York dari tidurnya. Harvey cukup terkejut saat melihat nomor tersebut. Raja Judi, Fabian Hamilton, sebelumnya mengatakan bahwa dia akan melisensikan kasino Mordu Casino Palace atas nama Harvey, tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Dan karena hubungan Harvey dengan keluarga Hamilton semakin membaik, semua pihak dianggap berada di pihak yang sama. Situasi tersebut dibiarkan menggantung begitu saja. Namun setelah menerima panggilan dari Fabian, Harvey merasa tidak enak. Bagaimanapun juga, Fabian tidak akan meneleponnya tanpa alasan. Ketika telepon berdering untuk kedua kalinya, Harvey akhirnya mengangkatnya. Terdengar sebuah helaan napas panjang dari seberang telepon, seolah-olah Harvey akan menyadari sesuatu. Suara itu tiba-tiba berhenti sebelum Harvey mendengar tawa yang renyah. Sudah lama kita tidak berkomunikasi, Tuan York. Terlalu asyik bersenang-senang di Hong Kong kan? Las Vegas juga wilayahmu. Jangan-jangan kamu sudah melupakan kami. Katakan saja maksudmu. Jangan berputar-putar. Jawab Harvey dengan dingin. Dari seberang telepon, sudut bibir Fabian tampak berkedut sebelum ia tertawa kecil. Tidak ada hal besar, sungguh. Tidak banyak, katamu. Harvey tertawa terbahak. Kenapa Raja Judi yang agung sampai repot-repot meneleponku kalau memang tidak ada apa-apa? Aku yakin kamu lebih senang kalau aku menjauh dari Las Vegas selama mungkin kan? Fabian tertawa pahit sambil memberanikan diri. Sebenarnya bukan masalah besar. Hanya saja kami akan kehilangan lisensi kasino yang seharusnya atas namamu. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menugaskan orang-orang untuk mengurusnya. Mereka akan menangani para pelanggan segera. Bagaimanapun juga, ini adalah istana kasino. Kami tidak takut dengan orang-orang yang berjudi di sini kan? Fabian berbicara dengan santai, seolah-olah tidak ada masalah. Namun Harvey tahu, rubah tua itu tidak akan meneleponnya jika ia masih bisa menyelesaikan masalah sendiri. Sambil tersenyum tipis, Harvey menjawab dengan tenang. Apa kamu menginginkan lisensi kasinoku? Kamu tidak lupa dengan kesepakatan kita kan? Apa sekarang kamu mencari bantuanku karena sudah tak sanggup mengendalikan keadaan? Fabian tertawa paksa. Jangan bercanda, Tuan York. Aku memang berniat memberimu lisensi kasino dengan baik-baik. Tapi putraku yang tidak tahu berterima kasih itu terlalu banyak bicara. Aku sudah mencoba membeli seluruh saham agar bisa menyerahkannya kepadamu. Tapi saat aku hendak membeli 10% terakhir, sesuatu terjadi. Pemilik saham tersebut tidak tertarik menjual. Dia ingin menyelesaikan masalah ini melalui perjudian. Karena keluargaku memang berkecimpung di industri ini, tentu saja kami tidak gentar. Tapi hingga saat ini,
kami sudah kalah selama 4 hari berturut-turut. Kami kehilangan 40% saham hanya dalam 4 hari terakhir. Singkatnya, saham yang kami peroleh dengan susah payah kini jatuh ke tangan mereka. Malam ini dia akan kembali berjudi dengan aturan yang sama. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kami akan kehilangan seluruh lisensi kasino. Bab 2850. Kata-kata Fabian Hamilton dipenuhi dengan rasa tak berdaya, muram, dan kebencian yang mendalam. Keluargaku telah berkembang selama bertahun-tahun. Kami dijuluki Raja Las Vegas, tetapi aku tidak menyangka akan dipermalukan seperti ini di usia tua. Tapi jangan khawatir. Meskipun kita kehilangan lisensi kasino itu, aku akan mendapatkan yang lain untuk menggantinya untukmu. Bagaimanapun juga, kamu pantas mendapatkannya. Fabian berusaha menjaga martabatnya lewat kata-katanya. Ia tampak membutuhkan bantuan, tetapi tetap mempertahankan harga diri keluarganya dengan sekuat tenaga. Harvey York tertawa terbahak-bahak sebelum menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Baiklah, Fabian. Aku sudah cukup bercanda. Jujurlah padaku, siapa lawan yang kamu hadapi? Dia, tapi seharusnya kami masih bisa menghadapinya. Fabian terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata demikian. Namun karena tidak mendengar respons dari Harvey, dia tertawa pahit. Benar. Aku akan jujur. Dia memang tangguh. Dia sudah datang 3 kali. Setiap kali hanya bermain 3 ronde untuk menentukan pemenangnya. Permainannya adalah blackjack. 4 malam berturut-turut, keluarga Hamilton terus kalah. Di hari-hari pertama, kami hanya menurunkan beberapa pemain biasa, jadi wajar saja kalau kami kalah. Tapi di hari-hari berikutnya, kami tetap kalah meskipun telah mengirimkan para ahli sejati. Fabian kehabisan kata-kata. Keluarga Raja Judi sendiri kalah 4 kali berturut-turut. Ini benar-benar memalukan. Faktanya, masalah ini telah menjadi bahan perbincangan hangat di Las Vegas dalam beberapa hari terakhir. Namun karena Harvey terlalu sibuk di Hong Kong, ia tidak menyadari bahwa situasi di Las Vegas sudah benar-benar kacau. Harvey memainkan ponselnya dan menuang secangkir teh. Jangan bahas dulu siapa orang itu. Apakah dia menang dalam setiap pertandingan melawan keluargamu? Itu peluang yang luar biasa kan? Bahkan dewa judi yang legendaris pun tak punya keberuntungan seperti itu kan? Apa ada tanda-tanda kecurangan? Harvey tidak percaya seseorang bisa sebegitu beruntung kecuali dia curang. Mungkin tidak ada. Fabian tampak putus asa setelah mengucapkan kata-kata itu. Kami sudah mengelola istana kasino selama bertahun-tahun. Kalau ada yang curang, kami pasti tahu triknya, apapun yang terjadi. Kami bahkan memasang sekitar 100 kamera pengawas dan meminta para profesional memeriksa setiap rekaman, tetapi tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Bagaimana dengan orang-orang yang bersamanya? Tanya Harvey. Dia membawa 2 pria dan 2 wanita, tapi mereka juga bersih. Jawab Fabian dengan nada sedih. Kami mulai menyelidiki mereka sejak pertandingan kedua, tapi tidak menemukan apa-apa. Bagaimana dengan bandar? Wajah Harvey mulai menunjukkan kerutan. Tidak mungkin. Untuk acara sepenting ini, semua bandar yang bertugas berasal dari keluarga yang reputasinya bersih. Kami bahkan memeriksa seluruh keluarga mereka untuk memastikan. Para bandar itu sangat paham konsekuensi dari kecurangan. Kami juga terus mengawasi mereka. Tapi tetap saja, kami tidak menemukan apa-apa. Fabian terdengar sangat lelah. Sama seperti Harvey, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan orang itu. Namun mereka tidak bisa menemukan apapun. Tidak ada satu pun kesalahan yang terlihat.